Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joshua Dwi Putra Rendro Jolaskoro, dapat dipanggil Joshua dari kelas TIF F, dan di sini saya akan menyampaikan beberapa pandangan saya terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini saya juga akan menyampaikan beberapa analisis yang sudah saya dapatkan terkait wacana amandemen ini yang akan saya bagikan melalui video ini. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa amandemen itu sendiri. Amandemen merupakan sebuah perubahan teks ataupun juga pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki garis besar haluan negara yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan adanya amandemen ini dapat memperbaiki tatanan negara untuk mencapai tujuan negara yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa yang sudah dilakukan, di mana amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, di mana pada tahun ini terdapat beberapa amandemen yang dilakukan untuk mengubah beberapa pasal penting di Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari kedaulatan rakyat, pemilihan umum, juga fungsi pada MPR, dan juga kalau misalnya kita perhatikan ada aturan untuk presiden, yang dimana pada amandemen ini dilakukan untuk menjaga supaya presiden tidak berkuasa terlalu lama, yang mana yang dampaknya seperti pada masa Orde Baru yang akhirnya Presiden Soeharto memerintah dalam waktu yang sangat lama, sehingga itu membuat beberapa gejolak politik di Indonesia. Kemudian amandemen kedua itu pada tahun 2000, di mana pada tahun 2000 ini membahas perubahan pada struktur dan fungsi DPR, MPR, dan juga Presiden. Salah satunya juga membahas terkait pengurangan jumlah MPR dan DPR dan juga sistem pemilihan presiden, di mana pada tahun ini sistem pemilihan presiden ini dilakukan supaya pemilihan presiden dilakukan dalam satu calon, di mana tidak dipilih berdasarkan MPR melainkan berdasarkan rakyat dalam satu paslon. Kemudian pada amandemen 2001 itu menyampaikan juga bagaimana pemilihan presiden dilakukan langsung secara oleh rakyat. Dan juga ada beberapa amandemen lain pada tahun 2002, kemudian pada amandemen ke-5 juga tahun 2002, kemudian amandemen ke-6 dilakukan juga pada tahun 2011, di mana setiap amandemen ini memiliki kepentingannya masing-masing untuk memperbaiki tatanan negara Indonesia. Namun setelah saya baca-baca dan juga terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar yang terbaru, kita dapat melihat dan juga menilai bahwa sebenarnya apakah urgensi atau wacana amandemen Undang-Undang Dasar ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan secara segera sekarang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang baik, tadi sudah mungkin kalau misalnya saya sampaikan sebelumnya, beberapa amandemen yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ini memberikan dampak yang baik untuk menjaga tatanan negara Indonesia. Mulai tadi terkait presiden, mengatur presiden masa jabatannya, kemudian cara pemilihan presiden, terutama juga pada tahun 2000 membahas soal HAM, yang mana HAM ini merupakan salah satu hak yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, bukan hanya warga negara Indonesia tapi seluruh masyarakat yang ada di dunia, yang mana HAM ini juga merupakan hal yang penting. Kemudian juga ada beberapa amandemen dilakukan untuk memperbaiki tatanan negara. Namun perlu kita perhatikan sebenarnya, ketika semakin lama pemerintahan yang berjalan, ternyata dapat kita amati bahwa beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan pemerintahan ini ataupun cara menjalankan pemerintahan Indonesia ini terkadang menjadi kekhawatiran bagi kita, karena dapat kita juga lihat bahwa beberapa pemilik kepentingan di tingkat nasional, mulai mungkin dari ada beberapa MPR, DPR, ataupun mungkin juga jabatan lainnya, memiliki kepentingan politik yang mana ini mempengaruhi pada keputusan dan juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sebenarnya ketika amandemen ini dilakukan tanpa urgensi atau hal yang benar-benar penting untuk dibahas, dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, di mana penyalahgunaan kekuasaan ini berdampak kepada perubahan garis besar haluan negara, terkhususnya pada perubahan Undang-Undang Dasar ini yang akhirnya bukan mengatur secara keseluruhan negara, yang mana akan mendukung negara dalam pembangunannya, kemudian untuk mengembangkan negara Indonesia menjadi lebih baik, justru menjadi mengembangkan orang-orang berkepentingan tertentu saja ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk semakin berkuasa di negara ini.
itu merupakan hal yang sebenarnya tidak ingin kita terjadi. Walaupun sebenarnya sudah disampaikan bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya akan membahas terkait PPHN, namun tetap kita harus perhatikan bahwa kita sebagai masyarakat tidak akan tahu secara khusus apa yang dibahas sebenarnya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ketika memang sudah diamandemenkan. Namun memang jika memungkinkan, lebih baik sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan pada publik dapat dilakukan dengan cara amandemen secara terbuka, di mana amandemen secara terbuka ini akan memberikan bahwa rasa percaya kepada masyarakat karena ada transparansi pada dunia politik dan juga pada undang-undang negara, sehingga para orang-orang yang memang bergelut pada dunia politik dan juga orang-orang yang lebih perhatian atau aware pada dunia politik ini dapat memperhatikan apakah sebenarnya keputusan-keputusan yang sudah dibuat ini sesuai dengan garis besar haluan negara ataupun juga sesuai dengan tujuan negara yang sebenarnya, bukan hanya untuk kepentingan politik tertentu. Karena juga dapat kita lihat bahwa semakin hari sebenarnya makin ada beberapa kejadian-kejadian yang sebenarnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan negara yang menyebabkan dilakukan untuk kepentingan-kepentingan individu atau kelompok tertentu saja, bukan untuk keseluruhan negara untuk membangun negaranya lebih baik lagi. Namun, walaupun begitu, walaupun sebenarnya dapat kita lihat bahwa beberapa kepentingan Indonesia terjadi, namun kita perlu perhatikan juga dampak sisi positif yang sudah terjadi juga. Jadi, menurut saya, amandemen merupakan hal yang penting dan juga baik untuk dilakukan. Memang ada urgensi untuk dilakukan amandemen sehingga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini dapat menjadi lebih baik lagi dan juga dapat mengatur undang-undang di bawahnya ataupun peraturan-peraturan di bawahnya ini dapat lebih sesuai untuk membangun negara. Namun perlu diperhatikan juga ada transparansi supaya masyarakat ini tidak skeptis dan dapat percaya juga dengan pemerintah, supaya tidak ada rasa takut ataupun rasa seperti bahwa pemerintah ini hanya melakukan untuk kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan rakyat, yang mana rakyat ini negara Indonesia sebagai negara kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga hal tersebut penting terutama untuk hal transparansi dan juga memberikan kepercayaan kepada publik terkait amandemen tersebut. Namun jika memang tidak ada urgensi ataupun hal yang perlu dibahas, lebih baik amandemen tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, karena namanya kita melakukan amandemen akan melakukan perubahan pada garis besar haluan negara, sehingga hal ini akan terjadi beberapa gejolak politik yang akhirnya berdampak kepada sektor-sektor kehidupan lainnya di lingkungan negara Indonesia ini. Sehingga dengan hal tersebut lebih baik pemerintah melakukannya dengan hati-hati dan juga dapat menyampaikan dan juga membuat amandemen ini lebih baik lagi, dan sehingga masyarakat Indonesia ini dapat merasakan dampaknya secara langsung dan akan berdampak kepada perkembangan negara Indonesia ini. Mungkin itu saja terkait pendapat saya terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diadakan di Indonesia ini. Terima kasih.